Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya ingin membahas film drama komedi dengan sedikit sentuhan olahraga yang berjudul The Game Plan. Film ini dirilis oleh Walt Disney pada tahun 2007. Film ini menceritakan tentang seorang atlet American football yang sangat terkenal dan memiliki kehidupan yang cukup mewah. Di tengah-tengah karirnya yang cemerlang, datang seorang anak perempuan yang berumur 8 tahun dan mengaku sebagai putrinya. Di video ini saya lebih fokus ke cerita hubungan antara ayah dan putrinya ya, daripada adegan-adegan olahraganya. Oke, bagaimanakah kelanjutan hubungan antara ayah dan anak perempuannya yang baru saja bertemu setelah 8 tahun? Yuk langsung aja kita tonton videonya. Selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Film ini dimulai dengan sebuah pertandingan American football antara tim Boston Rebel yang dibintangi oleh seorang quarterback bernama Joe Kingman melawan tim dari kota lain. Di sini ceritanya Joe berusaha menerobos pertahanan lawan dan berhasil mencetak poin bagi timnya. Pada malam harinya, Joe dan teman-temannya mengundang banyak orang untuk merayakan pesta malam tahun baru di apartemen Joe. Terlihat Joe memiliki teman wanita yang bernama Tatiana dan memberikannya hadiah perpisahan karena Tatiana harus pergi ke Paris malam itu juga. Keesokan paginya, saat Joe sedang menonton berita olahraga bersama anjing bulldognya yang bernama Spike, ia mendapatkan telepon dari lobi apartemen kalau ada seorang perempuan cantik dan imut yang datang untuk bertemu dengannya. Dan ketika Joe membuka pintu apartemennya, dia mendapati anak perempuan yang sangat cantik dan lucu bernama Peyton Kelly. Pada saat Peyton melihat Spike, Peyton pun langsung masuk memeluk Spike dan membuat Joe marah. Karena menurut Joe, Peyton masuk ke dalam rumahnya secara tidak sopan. Peyton pun langsung menjelaskan bahwa dirinya adalah anak dari Sarah Kelly yang merupakan mantan istri Joe, dan Joe adalah ayahnya. Awalnya Joe masih menyangkal bahwa dia dan Sarah tidak pernah mempunyai anak. Kemudian Peyton memberikan sebuah surat dari Sarah untuk menitipkan Peyton selama 1 bulan di tempat Joe. Tapi karena Joe nggak percaya pada surat itu, Peyton pun memberikan Joe akte kelahirannya yang tertera nama Joe Kingman di sana. Joe pun langsung menelpon agennya yang bernama Stella untuk membantunya menghadapi Peyton. Joe menjelaskan pada Stella bahwa ia tidak tahu kalau ia memiliki seorang putri, karena Sarah melahirkan anak setelah Joe bercerai dengannya. Joe juga bercerita saat ia dan Sarah telah bercerai, Sarah datang ke rumah Joe untuk mengambil barang-barangnya, dan mereka pun melakukan hubungan yang gak enak dan gak mantap sebelum Sarah pergi meninggalkannya. Seingat Joe, kejadian itu 8-9 tahun yang lalu, dan benar saja umur Peyton tepat 8 tahun. Saat ditanyai Stella, Peyton mengarang cerita bahwa ibunya sedang ke Afrika untuk membantu proyek air minum, dan Peyton meminta agar ia dititipkan pada Joe selama Sarah di Afrika. Joe ingat kalau Sarah punya saudara perempuan yang bernama Karen dan menyuruh Peyton untuk pergi ke rumahnya. Tapi Peyton mengatakan kalau Karen telah meninggal 6 bulan yang lalu. Stella pun memberikan saran pada Joe untuk menyembunyikan identitas Peyton karena Joe sedang dalam kontrak iklan dengan sebuah perusahaan. Kemudian Joe mengajak Peyton untuk pergi ke tempat Joe berlatih olahraga. Tampaknya Peyton komplain karena mobil Joe nggak ada kursi belakangnya. Peyton takut jika terjadi kecelakaan, kantong udara yang keluar akan menyakiti kepalanya. Joe pun memasangkan helm footballnya pada Peyton. Di tengah perjalanan, Joe menanyakan kenapa Sarah membiarkan Peyton sendirian untuk menemuinya. Tapi Peyton malah memberikan kue yang ia buat pada Joe untuk mengalihkan pembicaraan. Ternyata kue yang Peyton buat mengandung kayu manis yang membuat lidah Joe menjadi gatal dan gak bisa ngomong dengan baik. Di tempat itu, teman-teman Joe kaget karena Peyton memperkenalkan diri sebagai anak perempuan Joe. Pada malam harinya, Peyton meminta Joe untuk membuatkan makan malam yang manis untuknya, karena Peyton sangat senang dengan makanan yang manis-manis. Tapi Joe malah memasakkannya spaghetti yang porsinya seiprit dan membuat Peyton menjadi bengong. Dan ketika mereka akan beristirahat, Peyton meminta Joe untuk menceritakan dongeng sebelum tidur untuknya. Tapi karena Joe nggak bisa bercerita dengan baik, Peyton malah menyuruh Joe berbaring di sofa untuk mendengarkan sebuah dongeng yang akan diceritakan Peyton. Peyton pun bercerita penuh penghayatan sehingga Joe menjadi tertidur. Pada saat Joe tertidur, Peyton menelpon ibunya untuk memberitahu kalau ia telah sampai di asrama sekolah balet. Jadi di sini Peyton berbohong ya, dia nggak bilang kalau sebenarnya dia pergi ke rumah ayahnya. Keesokan harinya di tempat latihan Joe, Stella menyuruh Joe untuk memilih salah satu pengasuh anak untuk menjaga Peyton. Tapi teman Joe yang bernama Sanders tampak tidak setuju. Kemudian Joe memilih satu pengasuh bernama Cindy yang sangat senang karena terpilih untuk bekerja bagi Joe.
Dan pada malam harinya, Joe mengajak Peyton untuk menghadiri acara pembukaan klub malam milik Joe. Di sana sudah ada banyak orang, termasuk teman-teman Joe dari tim footballnya. Dan Joe terlihat mengobrol dengan beberapa orang yang ada di sana. Di tempat itu juga sudah ada banyak wartawan yang meliput acara Joe pada saat ia akan pulang ke apartemennya. Di mobil, Joe pun tampak senang dan bernyanyi karena acara pembukaan klub malamnya berjalan dengan baik. Tapi tiba-tiba Joe ingat kalau ia telah meninggalkan putrinya yang sedang tertidur di sebuah sofa. Peyton yang terbangun menjadi bingung dan segera pergi untuk mencari ayahnya. Pada saat Joe datang, seorang wartawan pun memotretnya. Dan keesokan harinya terbitlah sebuah koran yang memberitakan Joe meninggalkan anaknya di sebuah klub malam. Dan karena kejadian ini, Stella harus mengadakan konferensi pers untuk menjaga nama baik Joe sebagai pemain football terkenal. Joe harus membuat pernyataan kalau hal tersebut tidak akan pernah terulang kembali. Pada saat mereka tiba untuk mengadakan konferensi pers, Stella pun meminta pada Peyton agar ia mau bekerja sama untuk membantu ayahnya dalam meyakinkan para wartawan. Peyton pun setuju dengan syarat ia tidak mau ada seorang pengasuh yang menjaganya. Tapi Joe menolak syaratnya. Peyton pun gak kehabisan akal. Ia berpura-pura pusing dan mengancam akan memberitahu wartawan kalau tadi malam Joe memberikannya minuman beralkohol. Dan akhirnya datang Cindy yang siap untuk bekerja. Tapi ia langsung dipecat di hari pertamanya. Pada saat sesi wawancara, Joe pun berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya belum terbiasa menjadi seorang ayah yang baik. Tapi tampaknya para wartawan tidak tertarik dengan alasan Joe. Peyton yang cerdik pun mulai berbicara dengan cara yang berbeda untuk membela Joe. Dan berhasil membuat para wartawan dan Stella pun tersenyum. Tapi ternyata bantuan Peyton tidak gratis. Kemudian Peyton meminta Joe untuk mendaftarkannya ke sekolah balet profesional. Di sana Joe bertemu dengan pelatih dan sekaligus pemimpin sekolah balet yang bernama Monique Vasquez. Monique yang melihat gerakan Peyton langsung menerimanya untuk mengikuti kelas baletnya. Monique pun menjelaskan pada Joe kalau Joe harus mensupport penuh putrinya untuk mengikuti kelas balet dari Monique. Karena biasanya Monique tidak pernah mau menerima murid baru yang telat pendaftaran. Tapi keesokan harinya Monique melihat Peyton yang tertidur di sekolah karena Joe telat menjemputnya. Monique pun mengantarkan Peyton ke tempat latihan Joe. Di sana Monique tampak marah karena menurutnya Joe hanya mementingkan dirinya dan tidak peduli terhadap kebahagiaan anaknya. Monique pun memiliki ide untuk mengajak Joe berlatih balet untuk mengikuti sebuah pertunjukan yang akan diadakan oleh sekolah balet tersebut. Tapi Joe menolaknya karena Joe merasa kalau dirinya adalah seorang atlet football dan bukan seorang balerina. Monique pun tetap memaksa dan mengajarkan Joe beberapa gerakan tarian yang akan dilakukan Joe di pertunjukan tersebut. Dan latihan balet ini ternyata nggak semudah apa yang dibayangkan Joe. Pada malam harinya, Peyton kembali menelpon ibunya dan mengirimkan foto-fotonya saat di sekolah balet untuk memperkuat alibinya. Kemudian datang Joe yang mengajak Peyton untuk melihat kamar barunya. Karena selama ini Peyton tidur di kamar Joe, dan Peyton pun sangat senang dengan kamar barunya. Ketika Joe dan Peyton menonton televisi, Joe mendapatkan telepon dari Tatiana. Tatiana mengatakan kalau ia sedang dalam perjalanan untuk ke apartemen Joe. Joe pun bersiap-siap untuk berkencan dengan Tatiana yang membuat Peyton menjadi kesal. Dan pada saat Tatiana masuk ke apartemen Joe, Peyton pun berusaha ngerjain Tatiana karena tampaknya Peyton tidak menyukainya. Kemudian datang Joe yang mengajak Tatiana untuk makan di luar. Sementara Peyton akan dititipkan di tetangganya. Ketika Joe dan Tatiana akan berangkat kencan, datang tetangganya bersama Peyton dan mengatakan kalau Peyton alergi pada anjing di rumahnya. Peyton yang cerdik pun berpura-pura bersin sambil tersenyum. Dan akhirnya rencana kencan Joe pun batal. Peyton tampak sangat marah karena ia tidak setuju kalau Joe berkencan dengan Tatiana. Dan terjadilah adu argumen antara Joe dan putrinya. Joe pun mengatakan kalau Peyton sangat mirip dengan ibunya ketika mereka mulai marah. Dan pemenang dari adu argumen ini adalah Peyton yang ngambek lalu pergi menuju ke kamarnya. Mungkin cara ini lumayan ampuh ya untuk memenangkan adu argumen antara cowok dan cewek. Kemudian Joe pun bernyanyi sambil bermain gitar untuk merayu Peyton agar Peyton mau membukakan pintu untuknya. Dan akhirnya Joe berhasil menghibur Peyton hingga membuatnya tertawa. Joe dan Peyton pun semakin aktif mengikuti latihan balet untuk persiapan pertunjukan yang akan diadakan oleh sekolah balet Peyton. Dan pada akhirnya tibalah hari di mana pertunjukan itu berlangsung. Setelah melihat banyak orang yang datang ke pertunjukan itu, Peyton pun menjadi gugup di belakang panggung dan mengajak Joe untuk pulang ke rumah. Tapi Joe berusaha untuk meyakinkan Peyton kalau ia hanya mengalami demam panggung dan merupakan hal yang biasa terjadi pada seseorang.
Joe juga memperlihatkan kostum yang ia pakai untuk membuat Peyton tertawa dan menjadi semangat dalam pertunjukan nanti. Tapi tiba-tiba datang teman-teman Joe dari klub football ke belakang panggung, yang tertawa melihat penampilan Joe. Sanders pun mengatakan kalau seluruh tim football datang untuk melihat penampilan Joe di atas panggung. Oke, inilah dia pertunjukan balet yang ditunggu-tunggu oleh semua penonton. Terlihat banyak teman-teman Joe yang tertawa mengejek pada saat Joe mulai keluar dari sebuah pohon. Tapi ketika jalan ceritanya sudah mulai memanas, teman-teman Joe pun terlihat mulai menikmati pertunjukan tersebut. Dan di akhir cerita yang seru antara Joe dan Monique, salah satu teman Joe pun sampai ada yang menangis. Pertunjukan balet ini sukses membuat seluruh penonton yang menyaksikannya bertepuk tangan. Keesokan harinya, Joe dan Peyton mengajak Monique untuk makan siang di sebuah restoran. Di sana ada beberapa fans football dari Boston yang bersemangat menyapa Joe karena tim Boston sukses untuk maju ke babak final. Tapi sayangnya Peyton tidak dapat menyaksikan pertandingan final itu karena ia harus pulang bersama dengan ibunya yang akan datang dari Afrika. Peyton pun secara nggak sengaja membongkar rahasianya yang kabur dari asrama balet dan nggak bilang kalau dia akan mencari Joe. Hal ini pun membuat Joe menjadi marah. Tapi tiba-tiba Monique mengatakan kalau Peyton menjadi sesak nafas dan berkeringat setelah memakan kuenya yang ternyata mengandung kacang. Joe yang panik pun segera menggendong Peyton keluar dari restoran tersebut dan berlari menuju ke rumah sakit terdekat. Dan ketika sampai di rumah sakit, Joe langsung meminta pertolongan dokter untuk memeriksa kondisi Peyton yang kesulitan bernapas. Kemudian saat di ruang tunggu, masuk seorang dokter untuk memberi penjelasan pada Joe kalau Peyton masih dalam pengobatan. Peyton harus menginap 1 malam untuk memastikan kondisinya bisa pulih dengan baik. Setelah dokter itu pergi, tiba-tiba datang ibu Peyton yang langsung menanyakan kondisi anaknya dan terlihat marah sambil membawa majalah yang bergambar Joe dan Peyton. Tapi ternyata saya salah memberi info. Di sini Joe mengenali perempuan tersebut bernama Karen yang merupakan saudari Sarah. Joe juga terlihat terkejut karena Peyton mengatakan kalau Karen sudah meninggal. Dan pada saat itu juga Karen menjelaskan kalau Sarah telah meninggal karena kecelakaan mobil 6 bulan yang lalu. Nah, ternyata yang meninggal ibunya Peyton. Tegar banget ya tuh anak. Saat kondisi Peyton sudah membaik, Karen mengatakan akan membawa Peyton pulang ke tempatnya dan menyuruh Peyton untuk segera beristirahat. Kemudian datang teman-teman Joe yang memberikan Peyton banyak hadiah saat ia tertidur. Setelah itu Karen mengajak Joe keluar untuk berbicara soal Peyton. Karena Joe nggak setuju, Karen membawa Peyton pulang. Joe sudah melewatkan 8 tahun kehidupan Peyton dan dia nggak mau lagi kehilangan waktu untuk bersama dengan putrinya. Tapi Karen menjelaskan kalau secara hukum ia sudah ditunjuk untuk menjadi orang tua wali bagi Peyton. Di tengah-tengah perdebatan mereka, terlihat Stella yang sedang bergumam sendiri tentang kontrak iklan Joe yang akan batal apabila terlibat dalam perebutan hak asuh anak. Tapi ternyata Peyton yang terbangun diam-diam mendengar suara Stella dan menjadi kasihan pada ayahnya. Pada saat Joe dan Karen masuk, Peyton pun menangis dan mengatakan kalau ia ingin pulang bersama dengan Karen karena seharusnya ia tidak datang untuk menemui ayahnya. Dan keesokan harinya Peyton pun pulang bersama dengan bibinya. Terlihat Joe yang sangat kesepian di apartemennya karena hal tersebut. Hari demi hari Joe berusaha untuk menelpon Peyton karena merindukannya. Tapi sayang hanya mesin penjawab yang menerima telepon dari Joe. Dan saat itu juga datang Sanders yang memberi saran pada Joe kalau Joe harus berusaha agar Peyton tahu bahwa Joe sangat mencintai putrinya. Dan pada saat Peyton siap, ia pasti akan datang kembali untuk menemui Joe. Akhirnya pertandingan final Boston pun dimulai. Salah satu wartawan bertanya soal kesiapan Joe dalam babak final tanpa gangguan seorang anak. Tapi Joe menegaskan kalau anaknya bukanlah gangguan. Ia sangat mencintai putrinya lebih dari apapun, walaupun ia tidak bisa bermain football lagi. Peyton yang melihat Joe di televisi pun menjadi sedih dan rindu pada ayahnya. Oke, adegan menuju ke pertandingan football antara tim Boston melawan New York. Terlihat Joe mendapatkan benturan keras dari salah satu pemain lawan, yang menyebabkan Joe kesakitan dan harus ditandu ke ruang ganti. Di ruang ganti, dokter tim Boston menjelaskan pada pelatih kalau bahu dan tulang rusuk Joe cedera. Karena kondisinya tersebut, Joe memutuskan untuk berhenti di pertandingan ini. Pada saat Joe beristirahat, tiba-tiba ada yang menghidupkan lampu di ruang ganti. Dan ternyata yang datang adalah Peyton. Ia memutuskan untuk melihat pertandingan Joe bersama dengan Karen. Peyton pun mengatakan kalau ia merindukan ayahnya dan ingin tinggal bersama dengan Joe. Karen pun setuju karena Peyton lebih membutuhkan ayahnya daripada bibinya. Dan Joe langsung memeluk mereka berdua. Lalu Peyton bertanya kenapa Joe tidak ikut bermain bersama dengan timnya. Joe pun menjawab kalau ia mengalami cedera sehingga tidak dapat bermain lagi.
Tapi Peyton mencoba untuk meyakinkan Joe untuk tidak menyerah di pertandingan final ini, karena banyak orang sudah bekerja keras dan bergantung pada Joe agar bisa menjadi juara. Dan pada akhirnya Joe berhasil kembali ke lapangan berkat ucapan dan semangat yang diberikan oleh putrinya. Karena hal tersebut, para pendukung Boston pun menjadi semangat kembali. Lalu Joe memimpin timnya untuk mengatur strategi serang agar dapat mencetak skor di sisa waktu yang ada. Pada kesempatan pertama, Joe berhasil mengoper bola pada Weber, walaupun pada akhirnya pemain lawan dapat menghentikannya. Joe pun kembali mengatur timnya untuk bersiap menyerang. Pada kesempatan kedua, Joe mencoba untuk berlari membawa bola sendirian. Tapi pada saat Joe hampir mencetak skor, dia pun akhirnya dapat dihentikan pemain lawan. Tapi Joe berhasil berdiri lagi, yang membuat para pendukungnya menjadi lebih bersemangat. Dan pada saat kesempatan terakhir, Joe pun melihat ke arah Sanders yang berhasil menembus pertahanan lawan. Tanpa basa-basi, Joe langsung mengoper bola pada Sanders dan berhasil mencetak skor kemenangan bagi tim Boston. Semua orang yang mendukung tim Boston pun menjadi bergembira karena Boston telah menjadi juara di liga musim ini. Dan pada akhirnya saya mohon undur diri karena film ini sudah berakhir happy ending. Saya sangat berterima kasih karena teman-teman semua udah nonton film The Game Plan ini. Saya juga mohon maaf kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video happy ending berikutnya.